Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nafza. A. Dampak buruk penyalahgunaan nafza dan obat berbahaya. Obat berbahaya lainnya. Narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Psikotropika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Zat psikoaktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Contohnya, kopi yang menyebabkan kesulitan untuk tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika biasanya dimulai pada masa remaja. Tidak sedikit remaja yang murung, pemalu, dan pendiam terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi dua, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi 5, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat atau sosial, dan faktor narkoba dan psikotropika. Deteksi dini menyalahgunakan narkoba dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok resiko tinggi dan gejala klinis penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Kelompok risiko tinggi dibagi menjadi 3, yaitu anak, remaja, dan keluarga. Sedangkan gejala klinis penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisik dan perubahan sikap dan perilaku. Penyebab penyalahgunaan nafza dibagi menjadi 2, yaitu komplikasi medis dan dampak sosial. Komplikasi medis biasanya muncul jika narkoba dan psikotropika digunakan dalam jumlah banyak dan cukup lama. Sedangkan dampak sosial yaitu dampak di lingkungan keluarga, dampak di lingkungan sekolah, dan dampak di lingkungan masyarakat. Cara-cara pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan nafza. 1. Preventif atau pencegahan. Pembinaan dan pengawasan dalam keluarga merupakan salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. 2. Represif atau penindakan. Menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Ini dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu masyarakat. 3. Kuratif atau pengobatan. Penyembuhan dilakukan agar para korban sembuh secara medis dan rehabilitatif. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba, contohnya pesantren. 4. Rehabilitas atau pemulihan. Rehabilitas merupakan menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban nafza agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Upaya pencegahan lain dari penyalahgunaan nafza. 1. Pencegahan primer. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. B. Pencegahan sekunder. Mengobati dan mengintervensi agar tidak lagi menggunakan narkoba dan psikotropika. Pencegahan tersier. Merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. B. Peraturan perundangan yang konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba dan pengedar nafza. Penyalahgunaan nafza. Alasan seseorang menggunakan nafza diantaranya untuk mengatasi stres, bersenang-senang, atau sosialisasi. Penyalahgunaan nafza mengakibatkan rusaknya organ tubuh seperti kanker paru-paru, HIV atau AIDS, hepatitis, dan bahkan penyakit jiwa. Saksi atau tindak pidana penyalahgunaan nafza.
Berdasarkan pasal yang penting dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diantaranya 1. Pasal 111 ayat 1 dan 2, Pasal 112 ayat 1 dan 2, Pasal 113 ayat 1 dan 2, Pasal 117 ayat 1 dan 2, Pasal 118 ayat 1 dan 2, Pasal 122 ayat 1 dan 2, Pasal 123 ayat 1 dan 2, Pasal 130 ayat 1 dan 2, dan Pasal 132 ayat 1 dan 2. Sekian penjelasan materi nafza dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.